Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurniadi Wijaya, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Sumeneb. Komentar beranda TikTok, perspektif sosiolinguistik. Bab 1 yaitu latar belakang atau pendahuluan. Adapun fenomena yang terjadi di latar belakang saya yaitu media sosial, khususnya TikTok. Saat ini menjadi ruang interaksi digital yang sangat aktif. Kolom komentar TikTok menampilkan berbagai bentuk ekspresi bahasa dari para penggunanya. Salah satu fenomena yang sering muncul ialah penggunaan bahasa vulgar. Bahasa vulgar digunakan sebagai bentuk makian, sindiran, ejekan, ekspresi emosi. Penggunaan bahasa dalam media sosial dipengaruhi oleh konteks sosial sehingga relevan dikaji dalam ranah sosiolinguistik. Bahasa vulgar berkaitan dengan fitur usia, budaya, identitas sosial, serta anonimitas pengguna. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji variasi bahasa vulgar dalam komentar TikTok. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mengenai bentuk, fungsi, dan faktor sosial. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana variasi bahasa vulgar bernuansa binatang dalam komentar beranda TikTok. Selanjutnya yang kedua, bagaimanakah variasi bahasa vulgar bernuansa profesi dalam komentar. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada dua. Yang pertama, untuk mendeskripsikan variasi pengguna bahasa vulgar yang mengandung unsur binatang dalam komentar pada beranda TikTok. Yang kedua, untuk mendeskripsikan variasi penggunaan bahasa vulgar yang mengandung unsur profesi dalam komentar pada beranda TikTok. Yang kemudian manfaat penelitian. Manfaat teoretis, memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sosiolinguistik khususnya terkait variasi bahasa vulgar di media sosial. Menambah pemahaman terhadap dinamika bahasa dalam ruang komunikasi digital. Ada manfaat praktis. Manfaat praktis memberikan edukasi kepada pengguna media sosial agar lebih bijak dalam berbahasa, menjadi acuan bagi pendidik, orang tua, dan pemangku kebijakan dalam memahami penggunaan bahasa vulgar di TikTok. Selanjutnya bab 2, kajian teori. Sosiolinguistik mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat, menjelaskan bagaimana faktor sosial. Yang kedua, variasi bahasa. Bahasa dapat bervariasi sesuai konteks sosial dan situasional. Bahasa vulgar, bahasa yang mengandung makian, ejekan, atau penghinaan sebagai ekspresi emosi, humor, solidaritas kelompok, atau agresi verbal. Bahasa dalam media sosial bersifat dinamis, cepat, informal, dan sering menyimpang dari norma bahasa baku. Faktor sosiolinguistis penggunaan bahasa vulgar. Usia, identitas kelompok, konteks video, suasana interaksi, serta budaya digital. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Metodologi penelitian saya yaitu kualitatif deskriptif. Sumber dan jenis data
data berupa komentar yang mengandung bahasa vulgar. Sumber data komentar pengguna TikTok pada video beranda atau VYP. Teknik pengumpulan datanya yaitu simak, teknik catat. Selanjutnya hasil penelitian. Bahasa vulgar bernuansa binatang kata tunggal, contohnya berupa penyebutan langsung nama binatang untuk menghina. Frasa vulgar gabungan kata binatang dengan kata sifat yang memperkuat makian. Kalimat ejekan, ungkapan yang mengasosiasikan lawan tutur dengan perilaku binatang. Fungsi sosial, mengekspresikan kemarahan, ejekan, merendahkan, atau sebagai humor sarkastik. Variasi bahasa bernuansa profesi. Julukan profesi negatif, penyebutan profesi untuk merendahkan atau mengejek. Selanjutnya frasa hinaan profesi, penggabungan profesi dengan kata kerja atau kata sifat bernada kasar. Fungsi sosial, menyindir, menuduh, membentuk superioritas lawan bicara, atau digunakan sebagai bentuk ekspresi ketidaksesuaian profesi. Kesimpulan. Yang terakhir ada kesimpulan. Terdapat dua bentuk utama variasi bahasa vulgar dalam komentar TikTok, yaitu vulgar unsur binatang dan vulgar unsur profesi. Penggunaan bahasa vulgar tidak hanya dilakukan sebagai bentuk makian, tetapi juga sebagai sarana ekspresi diri, humor, dan kritik sosial. Faktor sosial seperti usia, budaya digital, konteks video, serta anonimitas mempengaruhi intensitas dan bentuk bahasa vulgar. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa vulgar telah menjadi bagian dari dinamika komunikasi digital di TikTok. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.